Inilah negeri kita tercinta, Indonesia, negara dengan belasan ribu pulau, terbentang di antara dua benua dan dua samudera. Negeri dengan kekayaan melimpah, sumber daya alam yang seakan tidak pernah habis, dengan bumi dan kandungan mineral yang tidak terhingga di seluruh wilayahnya. Salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia, di mana lebih dari 40%-nya merupakan kalangan usia produktif. Negeri kita Indonesia juga menjadi wakil Asia Tenggara di kelompok G20 dan diprediksi akan segera menjelma menjadi salah satu negara dengan kekuatan ekonomi dominan di dunia. Di balik semua optimisme dan harapan, di tengah-tengah pertumbuhan dan tingginya potensi negeri kita, tampak juga di sana-sini berbagai persoalan pelik yang mendera. Persoalan-persoalan ini secara nyata telah menjadi faktor yang menghalangi kemajuan, memperlambat pembangunan, dan menghambat percepatan kesejahteraan untuk dapat mencapai titik optimalnya. Dalam dunia keinsinyuran dan teknologi kita saat ini juga terlihat dengan jelas berbagai kendala yang membutuhkan upaya luar biasa untuk dapat mengatasinya. Dimulai dari tidak adanya pemerataan pembangunan fisik di daerah terpencil, yang berakibat kepada minimnya sarana dan prasarana yang memadai di banyak daerah. Tertundanya pembangunan proyek-proyek infrastruktur berskala besar yang berdampak dan berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional kita. Masih rendahnya tingkat ketersediaan energi yang diakibatkan oleh tidak optimalnya perencanaan dan pengadaan infrastruktur energi. Hal ini menimbulkan inefisiensi dan kelangkaan energi di banyak daerah. Penataan sistem transportasi massal di kota-kota besar, antar provinsi, dan antar pulau di Indonesia yang mempengaruhi pergerakan masyarakat dan kegiatan ekonomi, di mana hal ini menimbulkan pemborosan waktu dan sumber daya. Banjir dan tanah longsor yang selalu terjadi yang disebabkan oleh tidak tepatnya kebijakan dan perilaku masyarakat. Pencemaran, khususnya udara dan air, yang diakibatkan antara lain oleh industrialisasi yang tidak dikelola untuk ramah lingkungan dan menyebabkan kerusakan ekosistem di mana-mana. Kurang fokusnya pengembangan energi alternatif berskala besar yang sebenarnya dapat memberikan jawaban terhadap makin tingginya harga bahan bakar fosil. Rendahnya perhatian pemerintah terhadap pengembangan sains dan teknologi dalam negeri yang menyebabkan ketergantungan kita kepada pihak asing. Sistem pendidikan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi yang perlu terus dibenahi dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi dengan memastikan terjadinya pemerataan kesempatan kepada semua lapisan masyarakat. Semua itu merupakan beban berat yang mendasar bagi negeri ini yang membutuhkan curahan perhatian, penggalangan upaya bersama, dan modal sosial maupun kapital yang amat besar. Semua beban dan persoalan tersebut harus dihadapi dan diselesaikan dengan langkah-langkah yang tepat. Kita juga tidak ingin pembangunan nasional kita berjalan tanpa arah yang pasti. Kemana Indonesia harus melangkah? Cetak biru pembangunan nasional yang ideal dan komprehensif sudah disiapkan. Sumber daya alam kita masih banyak tersedia dan siap dikembangkan. Angkatan kerja kita mencapai jumlah tertinggi dan siap menjadi modal utama pembangunan kita. Namun, bagaimana kita bisa mengoptimalkan itu semua? Komponen penting apa yang diperlukan untuk mensinergikan semua potensi dan kemampuan kita tersebut? Siapa yang akan mengawal dan memimpin semua usaha yang akan kita lakukan ini? Inilah saat di mana kita membutuhkan kepemimpinan nasional yang jujur, sederhana, cepat bertindak, sekaligus tegas dan berani dalam mengambil keputusan.